Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Astrid di sini. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan praktikum tentang efektor. Nah, efektor ini merupakan bagian dari KD 4.10 kelas 11, yakni menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Tujuan dari praktikum kali ini yakni siswa mampu memahami macam-macam refleks yang dikendalikan oleh otak dan medula spinalis. Sebelumnya perlu diketahui bahwa gerak refleks adalah gerakan yang terjadi secara tidak sadar. Nah, gerak refleks ini tuh dikendalikan oleh sistem saraf yaitu otak atau refleks kranial melalui saraf motorik kranial atau medula spinalis atau refleks spinal melalui saraf motorik spinal. Mekanisme gerak refleks secara umum adalah yakni rangsang akan diterima oleh reseptor, kemudian akan dialirkan ke neuron sensorik, kemudian akan dialirkan ke konektor yakni otak atau medula spinalis. Kemudian dari sana akan ke neuron motorik, kemudian akan diaksikan oleh efektor. Alat dan bahan yang akan digunakan ini alat ada palu, kemudian ada lampu senter, lalu ada penutup mata. Kemudian bahan yang akan digunakan adalah bedak, parfum, kemudian lada bubuk. Pertama-tama, probandus duduk dengan tenang dengan wajah menghadap ke depan, matanya menatap lurus. Nah, praktikan duduk di depannya untuk mengamati pupil dan iris probandus. Kemudian, praktikan memperhatikan keadaan iris dan ukuran pupil probandus, lalu menggambarkannya. Perkirakan ukuran pupilnya dalam satuan milimeter dan deskripsikan keadaan irisnya. Ternyata probandus ini memiliki ukuran pupil sebesar 0,4 mm dan ukuran iris 1,1 mm. Letakkan senter di depan mata sejauh 30 cm dari mata. Kemudian ukur besar pupil dan juga iris saat senter berada 30 cm di depan mata. Kemudian dekatkan senter hingga menjadi 20 cm berada di depan mata. Ukurlah besar pupil dan juga iris. Terakhir, dekatkan senter hingga 10 cm di depan mata. Kemudian ukurlah besar pupil dan juga iris ketika senter berada di 10 cm di depan mata. Probandus duduk dengan tenang dan menutup mata probandus dengan penutup mata. Kemudian praktikan menyodorkan berbagai macam bahan yang memiliki bau ke indera penciuman probandus dengan urutan tingkatan dari yang paling tidak merangsang. Saya gunakan bedak, dan ternyata probandus tidak bersin. Kemudian hidung probandus dirangsang dengan menggunakan parfum. Sebelumnya parfum harus disemprot ke tisu dahulu. Nah, selang beberapa waktu, ternyata probandus tidak bersin. Kemudian terakhir, hidung probandus dirangsang menggunakan lada bubuk yang memiliki bau yang cukup merangsang untuk bersin. Ternyata probandus ini dapat bersin menggunakan lada bubuk dan waktu tercatat selama 16 detik baru probandus bisa bersin. Pertama-tama, probandus duduk santai di meja dengan posisi kaki batas lutut ke bawah tergantung bebas. Lalu cari daerah tendon patella pada probandus. Ketuk tendon patella menggunakan palu refleks dan lihatlah apa yang akan terjadi.
melakukan semua perlakuan terhadap pengujian gerak refleks pada mata, hidung, dan juga lutut, didapati bahwa pada percobaan pertama, semakin dekat cahaya ke mata, diameter iris dan pupil mata akan mengecil. Mengapa terjadi hal demikian? Kemudian pada percobaan kedua, hidung probandus tidak bereaksi terhadap bedak dan parfum, namun akan bersin saat menghirup lada bubuk. Mengapa hal tersebut terjadi? Kemudian pada percobaan terakhir, yakni kaki bagian bawah bergerak, namun probandus tidak sadar akan hal tersebut. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, dari ketiga percobaan tersebut, manakah yang gerak refleksnya dikendalikan oleh otak atau medula spinalis? Setelah melihat panduan praktikum ini, buatlah tabel pengamatan dan analisislah apa yang terjadi pada probandus setelah menerima penlakuan dan bahaslah. Terakhir, berilah kesimpulan berdasarkan hasil praktikum dan kaitkan dengan tujuan. Oke, sampai jumpa pada praktikum selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.